Shalom, senang sekali kembali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini saya rindu kita akan mendengarkan firman Allah yang mengajarkan kita bagaimana agar supaya kita hidup di dalam berkat-berkat Allah yang tidak akan terpengaruh dengan situasi dunia. Karena situasi dunia ini selalu bergerak, seringkali dalam keadaan aman, tetapi ada waktu-waktu kita bisa mengalami krisis, resesi, dan banyak kesulitan. Hidup kita akan naik dan turun. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan hidup yang selalu diberkati Tuhan dalam semua keadaan? Nah, itu sebabnya sebelum saya lanjut, saya rindu kita akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia, kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pembacaan yang kita sudah bacakan, firman Tuhan katakan begini, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa terik. Masa terik itu berbicara tentang kesukaran hidup. Pohon, kebutuhannya itu air. Artinya kalau seseorang yang mengandalkan Tuhan, maka dia seperti pohon yang semua kebutuhan hidupnya itu tersedia. Artinya kita kalau mengandalkan Tuhan, semua yang kita butuhkan itu tersedia. Dan tidak pernah mengenal masa sukar, masa sulit. Kita akan terus dipelihara karena kita mengandalkan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mengandalkan Tuhan merupakan sesuatu hal yang paling penting. Dari pembacaan kita dapat 4 pelajaran yang penting. Yang pertama, tidak mengalami datangnya panas terik. Ya, itu berbicara tentang kesukaran, kesulitan hidup, masalah, persoalan, penderitaan, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Kita akan bisa melaluinya kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang kedua, daunnya tetap hijau. Ini berbicara tentang semua kebutuhan akan terpenuhi. Kemudian tidak khawatir di tahun kering. Itu berbicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan yang akan terus melimpah dalam hidup kita. Kita tidak akan stres, nggak bisa makan 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur nyenyak. Tidak akan mengalami itu. Kita akan berbahagia, kita akan penuh damai sejahtera karena kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, tidak akan berhenti menghasilkan buah. Buah itu berbicara tentang karya, hasil, produk yang kita lakukan. Kita menjadi orang-orang yang terus berkarya dalam hidup kita sepanjang umur hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan kita hikmat, kemampuan, kapasitas yang baru, level yang baru, sehingga kita bisa berkarya di semua bidang, dimanapun kita berada. Kita menjadi orang-orang yang terus berkarya. Nah, bagaimana cara agar supaya kita bisa menerima semua itu? Mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mengandalkan Tuhan? Kalau kita baca di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, di sana sedikit dijelaskan bagaimana gaya hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Sekali lagi Mazmur 1 ayat 1-3 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kitab Mazmur ini kita pelajari bahwa orang yang mengandalkan Tuhan itu melakukan 2 hal. Yang pertama, tidak menyakiti sesama. Bukan jadi pencemooh,
tidak duduk di kumpulan orang berdosa. Orang berdosa itu selalu merencanakan kejahatan bagi orang lain, bagi sesama. Jadi nomor satu adalah tidak menyakiti sesama. Kita harus menjaga mulut kita. Jangan sampai dengan mulut perkataan kita menyakiti sesama. Kalau kita menyakiti sesama, itu artinya kita bukan orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak menyakiti sesama. Yang kedua, dia suka akan firman. Artinya dia senang menyenangkan Tuhan. Dia adalah orang yang suka beribadah. Dia suka menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan. Jadi saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah sebenarnya di dalam Mazmur 1 dan ayat 1 dan ayat 2 itu berbicara tentang dua hukum yang disempurnakan oleh Tuhan. Jadi hukum Taurat yang disempurnakan itu dengan hukum kasih. Dua saja, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Itu adalah hukum yang pertama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Itu yang ditercermin di dalam Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Nah ketika kita punya gaya hidup seperti itu, itulah gaya hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita melakukan seperti yang ditulis, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa, seperti pohon yang tertanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengenal masa terik, yang akan terus menghasilkan buah. Haleluya, ini luar biasa. Itu sebabnya jadilah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Nomor satu, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami lagi agar supaya kami terus mengasihi Engkau dan kami belajar mengasihi sesama. Kami percaya ketika kami menghidupi firman ini, maka kami akan menjadi orang-orang yang benar-benar mengandalkan Engkau. Dan kalau kami mengandalkan Engkau, maka kami tidak pernah mengenal masa terik, masa sukar, resesi apapun. Kami akan tetap menghasilkan buah. Kami akan terus berkarya di masa sulit sekalipun. Kami akan punya karya-karya yang luar biasa karena kami mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapak. Itu sebabnya mau berdoa, Roh Kudus tolong mampukan kami semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau, pasti kami akan terima janji Allah. Hidup kami akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.